Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlan Muhyama Parakas. Saya akan melakukan presentasi mandiri karena waktu kemarin tidak mengikuti presentasi pada kelompok. Berikut yang saya akan sampaikan yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Apabila terjadi sengketa di bidang lingkungan hidup, proses penyelesaiannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam pasal 1/25 mengatur bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Lebih lanjut lagi, dalam pasal 84 Undang-Undang PPLH mengatur yang pertama yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Lalu yang kedua, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Yang ketiga yaitu gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu aturan para pihak yang bersengketa. Tujuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut pasal 85 UU PPLH dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian lingkungan hidup bersifat sukarela dan lebih menekankan penyelesaian di luar pengadilan. Artinya, para pihak yang bersengketa dapat memilih forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup, apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dan proses penyelesaian melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan mediasi telah dilakukan dan tidak bisa berhasil menyelesaikan permasalahan. Tujuan dari penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 85 Undang-Undang PPLH, yaitu berupa yang pertama, bentuk dan besarnya ganti rugi. Yang kedua, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau kerusakan. Yang ketiga, tindakan tertentu untuk menjamin tidak ada terulangnya pencemaran. Yang keempat, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Lalu poin yang berikutnya yaitu penyelesaian melalui pengadilan atau litigasi. Upaya yang ditempuh melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat meminta bantuan pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Misalnya dapat menggunakan jasa mediator atau arbiter, baik arbiter HOC atau melalui lembaga penyelesaian Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi dapat dilakukan melalui 3 jalur, yaitu gugatan perdata dan tuntutan pidana di pengadilan umum maupun gugatan tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara. Pemilihan 3 jalur penyelesaian sengketa di lingkungan melalui jalan litigasi ditentukan berdasarkan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut. Gugatan perdata diajukan di pengadilan umum jika perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain atau kerugian pada lingkungan hidup, atau perbuatan melanggar hukum tidak bersifat kejahatan, atau perbuatan melanggar hukum tersebut tidak termasuk pada ketentuan Bab 15 tentang ketentuan pidana Undang-Undang PPLH. Lalu poin yang berikutnya yaitu perbedaan class action and legal standing. Perbedaan yang prinsipil antara gugatan perwakilan atau class action dengan hak gugat organisasi atau legal standing antara lain. Dalam gugatan perwakilan, class action adalah yang pertama, seluruh anggota kelas sama-sama langsung mengalami atau menderita suatu kerugian. Yang kedua, tuntutannya dapat berupa ganti kerugian berupa uang
atau tuntutan pencegahan atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sifatnya deklaratif. Poin berikutnya, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Yang pertama, organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung. Kerugian dalam konteks gugatan organisasi atau legal standing lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publik. Tuntutan organisasi atau legal standing tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulannya objek yang dipermasalahkannya dan tuntutannya sampai ke pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bersifat deklaratif. Lalu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yang itu sengketa lingkungan hidup ada dua macam, yaitu subjek sengketa atau objek sengketa. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa lingkungan hidup yaitu para pihak secara sukarela bersedia dan berkeinginan menyelesaikan sengketa secara musyawarah. Lalu pihak ketiga yang bertindak sebagai fasilitator atau mediator atau arbiter disetujui oleh para pihak dan harus netral. Lalu masing-masing pihak tidak bertahan pada posisinya dan para pihak tidak mempunyai kecurigaan yang berlebihan. Lalu pada poin berikutnya, mekanisme penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka mekanismenya menggunakan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilasi, atau penilaian ahli. Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Poin pertama, sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Yang kedua, penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Yang ketiga, dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat diselesaikan, bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Yang keempat, apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 hari dengan bantuan seseorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi semua lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Yang kelima, setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam waktu paling lama 7 hari, usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Yang keenam, usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dengan memegang teguh kerahasiaan. Dalam waktu paling lama 30 hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Yang ketujuh, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikat baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Yang kedelapan, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib dilaksanakan waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran. Dan yang terakhir, apabila usaha perdamaian tersebut tidak dapat dicapai,
maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau melalui lembaga arbitrase. Sekian yang bisa saya sampaikan. Tugas mandiri saya yang menyampaikan dengan judul penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui instrumen hukum perdata. Nama saya Erlan Muhyama Parakas dari kelas 06 HUKE 005. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.